Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh maha baik, dan kebaikan-Mu tidak pernah berhenti memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, isilah hati kami dengan kasih-Mu, sehingga hidup kami tetap berpengharapan kepadamu saja. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Pada saat ini kita bersama-sama beribadah walaupun masih dari tengah-tengah rumah kita masing-masing. Tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah boleh dibatasi oleh apapun, sehingga firman-Nya akan tetap boleh diperdengarkan untuk memberikan kekuatan bagi kita. Kita sambut firman Tuhan pada minggu ke-8 setelah Trinitatis pada hari ini, yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Demikian firman Tuhan menyapa kita. Memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ke-8 setelah Trinitatis pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus, firman Tuhan yang diperdengarkan pada kita hari ini adalah kenyataan yang dihadapi oleh Nabi Elisa di Gilgal. Kenyataan yang dihadapinya bukanlah hanya soal kenyataan orang-orang di sana yang menyembah kepada berhala, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut orang-orang menderita kelaparan yang parah. Kita pasti dapat merasakan, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kalau berbicara tentang masalah perut kita ini, ya, banyak orang mampu untuk melakukan apa saja asal boleh terisi. Nah itu. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah kelaparan, itu bukan hanya soal masalah yang sangat sepele, akan tetapi juga keadaan yang sangat serius di tengah-tengah keadaan daripada orang-orang atau masyarakat pada saat itu. Sebenarnya ketika Elisa hadir di sana, ia diutus Tuhan untuk pergi ke sana untuk memberitakan dan menyadarkan kepada bangsa itu siapakah Tuhan yang mereka tinggalkan.
kepada orang-orang di sana siapa Tuhan yang telah mereka duakan sehingga mereka beribadah kepada Baal. Nah, yang terjadi kita melihat bagaimana Elisa menghadapi orang-orang yang menderita kelaparan di tempat tersebut. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ternyata banyak orang saat dia mengalami kesulitan atau saat dia mengalami hal terdesak, orang-orang yang selama ini mungkin berpaling dari Tuhan, ada yang kemudian berbalik, kemudian merasa bahwa Tuhan hanya perlu saat kesulitan itu menghadang. Tuhan hanya perlu di saat seseorang itu sedang terdesak. Kalau saat biasa-biasa saja, ya banyak orang juga keimanannya biasa-biasa saja, yaitu berjalan sebagaimana adanya, ya tidak seperti bagaimana ia di saat terdesak. Bisa kita bayangkan bagaimana orang-orang yang kelaparan di sini, yang butuh sekali, tidak mungkin hanya sekedar kata-kata sabar ya, tidak mungkin hanya sekedar perkataan ya mungkin nanti akan ada hal yang baik, tapi mereka butuh apa yang bisa mengenyangkan mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di tengah suasana dan keadaan seperti ini, Allah kita yang luar biasa menunjukkan pemeliharaannya. Allah yang kita percaya dan Allah yang memiliki kehidupan setiap umatnya tetap menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang sanggup untuk memelihara. Yang pertama, kita mau melihat dalam ayat yang ke-42 dikatakan, datanglah seseorang dari Baal Salisa membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Sebenarnya ini adalah hal yang luar biasa. Kenapa kita katakan luar biasa? Di tengah keadaan yang sangat sulit, di tengah keadaan yang sangat payah, dia masih ingat untuk melakukan kewajibannya. Dia masih ingat untuk memberikan hasil pertama kepada imam dari hasil yang dikerjakannya. Kalau dikatakan di sini roti hulu, itu hasil pertama Bapak Ibu dan Saudara terkasih, karena menurut Bilangan pasal 18 ayat 13 mengatakan bahwa setiap daripada hasil pertama yang mereka hasilkan dibawa ke hadapan imam. Kita mungkin merasa siapa orang Baal Salisa ini? Tidak terlalu dikatakan dan tidak terlalu diterangkan siapa dia. Akan tetapi Tuhan menunjukkan pemeliharaannya melalui seseorang yang tetap diutus dan tetap mengingat, walau di tengah kepayahan dan di tengah kesusahan, ia masih mengingat kebaikan Tuhan, ia masih mengingat kewajibannya, dan ia masih menyampaikan persembahannya. Sebenarnya banyak orang justru di tengah kepayahan dan di tengah kesusahan, Bapak Ibu, kita bukan mau menuduh, tapi banyak justru yang mengambil keuntungan. Atau bahkan juga banyak orang mengatakan, bagaimana akan memberi lagi?
Sedangkan sekarang ini masalah susah, kehidupan payah. Untuk diri sendiri saja susah, bagaimana untuk memberikan kepada orang lain? Banyak juga orang yang melupakan tanggung jawabnya dengan alasan kesusahan, dengan alasan dan masalah-masalah seperti itu. Dan bahkan juga Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pada saat ini juga di tengah-tengah kita, kalau kita mau mengatakan di tengah kita yang sedang menghadapi situasi pandemi virus COVID-19 yang masih mewabah di tengah-tengah kita, kita tidak menutup mata. Banyak orang yang kepayahan, banyak yang harus terbaring sakit, banyak yang harus kehilangan mata pencaharian, banyak yang merasakan penderitaan. Akan tetapi masih ada juga orang yang mengambil keuntungan dan bahkan juga yang melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam keadaan-keadaan tersebut. Saya yakin kita pasti sangat geram ketika mendengar berita penimbunan ini, penimbunan di sini, sementara orang kewalahan untuk mencari sesuatu yang bisa untuk menyelamatkan hidupnya. Nah, kalau Tuhan menunjukkan pemeliharaannya kepada orang-orang di Gilgal yang sedang kelaparan, Tuhan menunjukkan melalui seseorang dari Baal Salisa yang membawa 20 roti jelai. Di tengah kesusahan, dari yang pertama ini kita mau melihat, ternyata Bapak Ibu dan Saudara terkasih, masalah, kesulitan, dan juga sesuatu hal yang berat dalam kehidupan kita bukan menjadi alasan mengurangi kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Tidak menjadi alasan untuk membuat kita berpaling dari hal baik yang sudah kita lakukan. Karena kita tahu setitik kebaikan yang kita lakukan itu sangat luar biasa dan mendatangkan berkat bagi mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu Tuhan mau menunjukkan pemeliharaan kepada umatnya melalui siapa saja yang mau Tuhan pakai, yang mau mendengarkan Dia, yang mau untuk mengulurkan tangannya, dan yang mau untuk berperan mengambil hal-hal yang baik tanpa harus menunjukkan siapa dirinya dan apa yang sudah dilakukannya. Orang bangsa Israel tidak terlalu orang mengenal siapa dia, tetapi dari perbuatannya menjadi jalan Tuhan menunjukkan pemeliharaannya. Nah, saya tertarik juga Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pada minggu-minggu yang lalu kita mendengar nama seseorang yang menemukan vaksin AstraZeneca, yaitu Sarah Gilbert. Dia dikatakan bukan seseorang yang mau untuk memiliki atau hanya untuk memendam yang terbaik itu dan dipegang untuk dirinya sendiri, tapi ia bebas dan mau memberikan kepada semua orang yang mau memakainya, sehingga banyak orang yang mendapatkan kesembuhan. Dan orang-orang tidak tahu siapa yang menemukan, hingga sampai suatu saat kita mendengarkan berita itu, orang lain yang memperkenalkan dia dan yang mengatakan kepada dunia bahwa dia adalah seseorang yang berperan besar mengatasi pandemi virus yang berkembang sekarang. Jadi tidak perlu dalam melakukan kebaikan kita harus menunjukkan nama atau mungkin juga hal-hal yang begitu besar, tetapi juga ternyata Tuhan mau pakai
setiap yang mau untuk menjadi jalan bagi dia memelihara umatnya. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pemeliharaan Tuhan juga kita bisa melihat dari keyakinan dan dari pemberitaan yang disampaikan oleh nabinya, yaitu Elisa. Sebenarnya saat pemberian itu diberikan, orang-orang yang ada di sana berjumlah 100 orang. Tentu dengan jumlah 20, bagaimana mengenyangkan 100 orang? Jumlah bandingkan 20 berbanding ke 100, bagaimana untuk memberikannya, mengenyangkannya? Itu sebabnya ada keraguan kepada para pengikutnya. Mereka katakan di dalam ayat yang ke-43, tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Cuman 20 yang membutuhkan 100 orang. Tapi apa yang dikatakan oleh Elisa? Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Dari perkataan ini, Elisa bukan mau menunjukkan dia sok jago. Elisa bukan mau menantang, tapi Elisa menunjukkan satu keyakinan seperti dikatakannya, beginilah firman Tuhan. Elisa mau mengatakan, berikanlah. Firman Tuhan yang berkata, itu akan cukup, bahkan akan ada sisanya. Keraguan daripada para pengikutnya tadi hanya cukup dipatahkan oleh Elisa dengan memberikan keyakinan. Kita juga saat ini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita mau tetap diyakinkan dan mau tetap meyakinkan hidup kita sama seperti yang dilakukan oleh Elisa, bahwa Tuhan benar-benar memelihara dan berjanji memberikan yang terbaik kepada umatnya. Saat orang percaya kepada pemeliharaan Tuhan, di sana akan ada pengharapan yang luar biasa. Saat orang mempercayakan hidupnya kepada pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, di sana akan ada keajaiban. Firman Tuhan dan keyakinan itu yang tidak pernah meninggalkan kita, dikatakan juga dalam pengakuan iman orang Kristen pasal yang pertama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan dalam maksudnya dikatakan, aku percaya ada Allah yang menciptakan aku, memiliki seluruh anggota tubuh, dan kemudian dikatakan, dan aku percaya bahwa Tuhan tidak hanya mencipta, tetapi juga memelihara kehidupanku sampai selama-lamanya. Jadi dengan keyakinan itu kita percaya Tuhan menciptakan kita bukan hanya sekedar menghadirkan di dunia ini, tapi Dia juga bertanggung jawab atas hidup kita, memelihara kehidupan kita, memikirkan yang terbaik bagi kehidupan kita, jauh daripada apa yang kita pikirkan dan bahkan jauh daripada apa yang kita rencanakan. Itu sebabnya kalau dikatakan di sini berikan, ini dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak
akan membiarkan mereka yang membutuhkan. Tuhan juga tidak akan membiarkan kita, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kalau pada saat ini sama seperti yang dikatakan oleh pengikut Elisa tadi, hanya 20 yang butuh 100. Itu sama seperti mengatakan yang kita butuhkan sangat besar, tapi yang tersedia hanya sedikit. Yang mau dikatakan di sana, ada hal-hal yang kita rasa menjadi sesuatu yang melambangkan kekalahan bagi kita. 20 dikatakan tadi banding 100. Yang kita butuhkan sangat banyak, tapi yang tersedia hanya sedikit. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pernahkah kita menyadari dan benar-benar mengingat, atau bahkan kita merasakan seringkali bahwa tangan Tuhan yang bekerja, yang memberikan di luar daripada apa yang kita pinta, juga adalah yang memberikan, mencukupi lebih daripada sekedar yang kita inginkan. Itu perhitungan kita kurang. Tetapi saat kita meyakini bahwa Dia yang tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan saat ini yang sedang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan, Dia tidak akan meninggalkan kita. Ia memelihara kita. Yang saat ini juga berjuang untuk mengatasi segala masalahnya karena imbasan dari COVID ini, Ia juga katakan Ia yang memelihara kita. Kita juga saat ini yang kita rasa payah di dalam kesulitan, kita mau katakan kesulitan tidak bisa untuk memisahkan kita dari kasih Tuhan kepada kita. Dan Ia yang akan tetap juga memelihara kita, asalkan kita meyakininya. Dan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita melihat juga dalam ayat yang ke-44, dihidangkannyalah di depan mereka, makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Yang mau dikatakan, firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita tidak akan pernah berubah. Dan peristiwa yang besar seperti ini juga kita bisa baca dan kita lihat dalam apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus saat memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, bahkan masih bersisa 12 bakul. Yang mau dikatakan di sini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, keajaiban, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan di dalam hidup orang-orang percaya, apapun itu, tidak akan pernah berubah. Itu akan tetap kita rasakan. Penyertaannya, pemeliharaannya, ini yang membuat kita benar-benar yakin menjalani kehidupan kita. Siapa kita Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih? Siapa kita yang mungkin kita rasa bisa untuk memikirkan yang terbaik bagi kita sendiri, bisa untuk mempercayakan kepada orang yang lebih hebat dari kita? Siapa kita? Orang yang penuh kelemahan. Tetapi saat kita mempercayakan hidup kita kepada pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, yakinlah mujizat-mujizatnya akan tetap nyata di hidup kita. Justru saat ini juga kalau kita mau jujur, walaupun saat-saat sulit menerpa kita pada saat sekarang ini, tetapi untuk setiap orang-orang yang berharap kepadanya akan tetap melihat
bahwa Tuhan memberikan jauh lebih banyak dari kesulitan itu. Lagu kita dalam Kidung Jemaat mengatakan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kalau kita menghitung berkat-berkat-Nya dan juga kebaikan-Nya, justru kita melihat bahwa Tuhan memberikan begitu banyak bagi kita. Walau masih di tengah kesulitan dan kesusahan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mau pakai siapa saja untuk menjadi perpanjangan tangannya. Mungkin saya, mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih semua, atau mungkin orang lain di luar daripada yang kita kenal, atau di luar daripada kerabat dan keluarga kita. Tapi yakinilah bahwa itu tetap menjadi jalan Tuhan untuk menunjukkan pemeliharaannya. Oleh karena itu, kalau Tuhan yang luar biasa sudah tetap mengatakan bahwa Ia akan memelihara hidup kita, maka percayakanlah hidup kita kepadanya. Maka tetaplah dengan penuh keyakinan bersama dengan Tuhan, kita akan menang melewati daripada berbagai kesulitan dan juga badai yang berat ini. Bersama dengan Tuhan, Ia akan terus-menerus ada di samping kita dan mengatakan, tenanglah, ini aku, jangan takut. Karena Ia memelihara, bahkan memberikan lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan. Kiranya Tuhan menguatkan kita dalam melewati masa-masa ini dan juga segala kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dan memperlengkapi kita serta pengharapan kita tetap kepadanya, bahwa Ia yang memiliki kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.